Sebelum lanjut, silakan klik like, share, dan subscribe channel ini, agar Anda tidak ketinggalan petuah Primbon Jawa tentang rezeki dan nasib hidup. Mari kita mulai. Dalam warisan budaya Jawa yang penuh dengan simbol dan makna tersembunyi, terdapat sebuah ilmu tua yang dikenal dengan sebutan primbon. Ilmu ini bukan sekadar ramalan biasa, melainkan kumpulan pengetahuan leluhur yang diwariskan turun-temurun untuk memahami watak manusia, garis kehidupan, hingga energi yang menyertai seseorang sejak lahir. Salah satu hal yang paling sering dibicarakan dalam primbon adalah weton kelahiran. Weton merupakan perpaduan antara hari dalam kalender Jawa dan pasaran Jawa seperti Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Perpaduan ini dipercaya membentuk karakter, perjalanan hidup, bahkan potensi rezeki seseorang. Di antara semua pasaran yang ada, Pahing sering disebut sebagai salah satu pasaran yang memiliki energi paling kuat. Energi Pahing dipercaya membawa getaran spiritual yang berbeda dibandingkan pasaran lainnya. Dalam berbagai cerita yang berkembang di masyarakat Jawa, orang yang lahir dengan weton Pahing sering dianggap memiliki aura yang tidak biasa. Aura ini sering digambarkan sebagai aura yang mampu menarik perhatian, membuka peluang, dan bahkan memikat keberuntungan. Tidak jarang orang tua zaman dulu mengatakan bahwa anak yang lahir pada pasaran Pahing memiliki tangan rezeki. Artinya, apapun yang disentuh atau diusahakan oleh orang tersebut seringkali membawa hasil yang lebih baik dari yang diperkirakan. Kepercayaan ini tentu tidak muncul begitu saja. Banyak kisah nyata yang beredar di masyarakat tentang orang-orang dengan weton Pahing yang mengalami perjalanan hidup yang luar biasa. Ada yang memulai hidup dari kesulitan, tetapi pada akhirnya berhasil mencapai kekayaan yang besar. Ada pula yang berkali-kali mengalami kegagalan, namun selalu menemukan jalan untuk bangkit kembali. Seolah-olah dalam hidup mereka selalu ada pintu yang terbuka ketika semua pintu lain tampak tertutup. Hal inilah yang membuat weton Pahing sering dikaitkan dengan keberuntungan yang sulit dijelaskan oleh logika semata. Dalam beberapa catatan primbon kuno yang jarang diketahui oleh orang banyak, disebutkan bahwa orang yang memiliki weton Pahing terkadang memiliki hubungan dengan energi gaib penjaga rezeki. Energi ini dipercaya hadir sebagai bagian dari keseimbangan alam yang menjaga agar pemilik weton tersebut tidak mudah terjatuh dalam kehancuran hidup. Bahkan dalam beberapa kisah spiritual yang beredar di kalangan para sesepuh Jawa, ada keyakinan bahwa sebagian orang dengan weton Pahing dijaga oleh 3 sosok gaib yang berkaitan dengan kekayaan dan kelimpahan rezeki. Sosok-sosok ini sering digambarkan sebagai jin penjaga rezeki. Bukan jin yang mengganggu manusia, melainkan makhluk dari alam lain yang dipercaya bertugas menjaga aliran keberuntungan dan membuka jalan rezeki. Konon, keberadaan penjaga ini membuat seseorang dengan weton Pahing sering mengalami kejadian-kejadian yang sulit dijelaskan secara logika. Misalnya ketika usaha hampir bangkrut, tiba-tiba datang seseorang yang menawarkan kerja sama besar. Ketika keadaan ekonomi sedang sulit, tiba-tiba muncul peluang yang membawa perubahan besar dalam hidup. Peristiwa-peristiwa seperti ini sering membuat orang di sekitarnya merasa heran. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang ikut membantu perjalanan hidup mereka. Namun dalam ajaran primbon Jawa, keberuntungan seperti ini tidak selalu datang tanpa syarat. Ada keseimbangan yang harus dijaga. Orang dengan weton Pahing dipercaya harus memiliki sikap rendah hati, tidak sombong, dan selalu menghormati orang lain. Jika sifat-sifat itu hilang, maka energi keberuntungan yang menyertai mereka dipercaya bisa melemah. Karena itulah para sesepuh Jawa sering memberikan pesan kepada anak cucunya yang lahir pada pasaran Pahing. Mereka mengatakan bahwa weton ini memang memiliki potensi keberuntungan besar, tetapi juga membawa tanggung jawab untuk menjaga sikap dan perilaku. Sebab dalam pandangan leluhur Jawa, rezeki bukan hanya soal uang atau kekayaan. Rezeki juga bisa berupa kesehatan, keselamatan, hubungan baik dengan orang lain, serta jalan hidup yang selalu menemukan kemudahan. Lalu benarkah weton Pahing memang memiliki penjaga gaib yang membuka pintu rezeki? Ataukah semua ini hanyalah cara leluhur Jawa menggambarkan energi keberuntungan yang ada dalam diri manusia?
Pertanyaan inilah yang membuat misteri Weton Pahing terus menarik untuk dibahas hingga sekarang. Dan di balik misteri itu, ada kisah yang jauh lebih mengejutkan tentang 3 jin kaya raya yang konon menjaga aliran rezeki bagi mereka yang lahir dengan weton ini. Dalam perhitungan primbon Jawa, setiap hari dan pasaran memiliki nilai energi tersendiri yang dipercaya mempengaruhi watak serta perjalanan hidup seseorang. Perhitungan ini dikenal dengan istilah Neptu, yaitu angka yang melekat pada hari dan pasaran kelahiran. Dari perpaduan Neptu inilah para leluhur Jawa mencoba membaca potensi nasib, karakter, hingga arah rezeki seseorang. Pasaran Pahing dikenal memiliki energi yang kuat dan cukup dominan. Dalam banyak penafsiran primbon, energi Pahing sering dikaitkan dengan kekuatan batin, keberanian menghadapi tantangan, serta daya tarik rezeki yang tidak biasa. Orang yang lahir dengan weton Pahing sering dianggap memiliki aura yang berbeda dibandingkan orang lain. Aura ini bukan berarti selalu terlihat secara kasat mata. Namun banyak orang yang berada di sekitar pemilik weton Pahing sering merasakan bahwa mereka memiliki kehadiran yang kuat. Ketika mereka berbicara, orang lain cenderung memperhatikan. Ketika mereka memulai sesuatu, seringkali ada orang yang ikut tertarik membantu. Dalam pandangan spiritual Jawa, hal ini dipercaya berasal dari getaran energi batin yang cukup besar dalam diri mereka. Energi ini membuat pemilik weton Pahing sering memiliki intuisi yang tajam. Mereka kadang mampu merasakan sesuatu sebelum hal itu benar-benar terjadi. Misalnya dalam urusan pekerjaan atau usaha. Banyak orang dengan weton Pahing yang memiliki kemampuan membaca peluang secara alami. Mereka bisa merasakan kapan saat yang tepat untuk memulai sesuatu, kapan harus berhenti, dan kapan harus mengambil risiko. Tidak sedikit kisah yang menceritakan bahwa orang dengan weton Pahing sering mendapatkan ide-ide yang tiba-tiba muncul dalam pikirannya. Ide tersebut kadang terlihat sederhana, tetapi ketika dijalankan justru menghasilkan keuntungan besar. Dalam primbon, kemampuan seperti ini sering disebut sebagai rasa kuat, yaitu kekuatan perasaan batin yang mampu menangkap pertanda alam. Selain itu, weton Pahing juga sering dikaitkan dengan sifat pantang menyerah. Mereka dikenal memiliki tekad yang keras dan tidak mudah putus asa. Ketika mengalami kegagalan, mereka cenderung mencoba kembali dengan cara yang berbeda. Karakter inilah yang membuat mereka sering mampu bangkit dari keadaan sulit. Dalam banyak cerita kehidupan nyata, orang dengan weton Pahing kadang mengalami masa-masa berat dalam hidupnya. Namun anehnya, ketika mereka berada di titik terendah, sering muncul peluang yang mengubah keadaan mereka secara drastis. Seolah-olah selalu ada jalan yang terbuka ketika mereka benar-benar membutuhkan. Bagi sebagian orang Jawa yang mempercayai kekuatan primbon, fenomena ini bukan sekadar kebetulan. Mereka percaya bahwa energi Pahing memiliki daya tarik tertentu yang mampu menarik keberuntungan dari berbagai arah. Energi ini seperti magnet yang memanggil peluang. Kadang peluang itu datang melalui pertemuan dengan orang baru, kesempatan bisnis yang tidak terduga, atau ide yang muncul secara tiba-tiba. Namun ada satu hal yang juga sering diingatkan oleh para sesepuh Jawa. Energi besar yang dimiliki oleh weton Pahing harus dijaga dengan sikap yang baik. Jika pemilik weton ini memiliki sifat tamak, sombong, atau suka merugikan orang lain, maka energi keberuntungan tersebut dipercaya bisa berubah menjadi kesulitan hidup. Karena dalam filosofi Jawa, alam selalu menjaga keseimbangan. Jika seseorang menggunakan energinya untuk kebaikan, maka kebaikan pula yang akan datang kepadanya. Namun jika energi tersebut digunakan untuk keserakahan, maka hambatan juga bisa muncul dalam hidupnya. Itulah sebabnya banyak orang tua zaman dahulu selalu menasihati anak yang lahir pada pasaran Pahing agar tetap rendah hati, suka menolong, dan tidak lupa bersyukur. Sebab dengan menjaga sikap seperti itu, energi keberuntungan yang ada dalam diri mereka dipercaya akan tetap mengalir. Dan ketika energi itu tetap terjaga, menurut beberapa kisah spiritual yang berkembang dalam tradisi primbon, energi tersebut bahkan bisa menarik perhatian makhluk dari alam lain yang tertarik untuk ikut menjaga perjalanan hidup pemilik weton tersebut.
Makhluk inilah yang dalam cerita-cerita spiritual Jawa sering disebut sebagai penjaga gaib rezeki. Konon, dari sinilah bermula kisah tentang keberadaan 3 sosok jin kaya raya yang dipercaya menjaga aliran keberuntungan bagi sebagian orang yang lahir dengan weton pahing. Dalam berbagai kisah spiritual yang berkembang di kalangan masyarakat Jawa, sering muncul cerita tentang keberadaan makhluk gaib yang memiliki hubungan dengan kehidupan manusia. Kisah-kisah ini bukan selalu dimaksudkan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai gambaran tentang bagaimana alam semesta dipercaya memiliki lapisan kehidupan yang tidak selalu bisa dilihat oleh mata manusia. Dalam beberapa naskah primbon kuno yang jarang diketahui orang, disebutkan bahwa sebagian orang yang lahir dengan weton tertentu dipercaya memiliki penjaga dari alam gaib. Penjaga ini bukanlah makhluk yang dapat diperintah oleh manusia, melainkan entitas yang hadir sebagai bagian dari keseimbangan energi alam. Salah satu weton yang sering dikaitkan dengan cerita penjaga gaib ini adalah weton pahing. Menurut beberapa penuturan para sesepuh Jawa, ada keyakinan bahwa sebagian orang dengan weton pahing memiliki hubungan dengan 3 energi penjaga yang sering digambarkan sebagai jin penjaga kekayaan. Istilah jin di sini sebenarnya lebih merupakan simbol untuk menggambarkan makhluk dari alam lain yang dipercaya memiliki kemampuan luar biasa dalam menjaga aliran energi rezeki. 3 penjaga ini dipercaya memiliki peran yang berbeda-beda. Penjaga pertama sering disebut sebagai pembuka jalan rezeki. Energi penjaga ini dipercaya bertugas membuka peluang-peluang besar dalam hidup seseorang. Banyak kisah yang menggambarkan bagaimana orang dengan weton pahing sering tiba-tiba dipertemukan dengan kesempatan yang tidak pernah mereka rencanakan sebelumnya. Misalnya bertemu seseorang yang membawa peluang usaha, mendapatkan ide bisnis yang tiba-tiba muncul dalam pikiran, atau bahkan secara tidak sengaja berada di tempat yang mempertemukan mereka dengan keberuntungan. Fenomena seperti ini sering membuat orang di sekitarnya merasa heran. Seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang membuka pintu kesempatan pada saat yang tepat. Penjaga kedua dipercaya sebagai penjaga kekayaan. Tugas energi penjaga ini adalah menjaga agar rezeki yang sudah datang tidak mudah hilang begitu saja. Dalam banyak kisah yang beredar di masyarakat, orang dengan weton pahing sering mengalami naik turun dalam kehidupan ekonomi mereka. Namun yang menarik, mereka jarang benar-benar jatuh dalam kehancuran total. Ketika usaha mereka mengalami kemunduran, seringkali masih ada jalan lain yang bisa menyelamatkan keadaan. Entah melalui bantuan orang lain, peluang baru, atau perubahan keputusan yang tiba-tiba membawa hasil lebih baik. Hal inilah yang membuat sebagian orang percaya bahwa ada energi yang menjaga keseimbangan rezeki dalam hidup mereka. Penjaga ketiga sering disebut sebagai pelindung dari kehancuran besar. Energi ini dipercaya bekerja pada saat-saat paling kritis dalam hidup seseorang. Dalam berbagai cerita, banyak orang dengan weton pahing yang pernah berada di ambang kegagalan besar. Namun pada saat-saat terakhir, selalu ada kejadian yang mengubah keadaan mereka. Misalnya peluang baru muncul tepat ketika usaha hampir tutup. Seseorang datang menawarkan kerjasama ketika keadaan sudah hampir tidak bisa diselamatkan. Atau bahkan ide sederhana yang akhirnya mengubah arah kehidupan mereka. Peristiwa seperti ini sering dianggap sebagai bentuk perlindungan energi yang tidak terlihat. Namun para sesepuh Jawa juga selalu mengingatkan satu hal penting. Penjaga gaib bukanlah sesuatu yang bisa dipanggil atau dimanfaatkan oleh manusia untuk tujuan tertentu. Mereka dipercaya hadir hanya sebagai bagian dari keseimbangan alam yang sudah ditentukan sejak seseorang lahir. Artinya, keberuntungan yang datang kepada seseorang tidak hanya berasal dari kekuatan gaib semata, tetapi juga berasal dari sikap hidup, usaha, serta ketekunan yang dimiliki oleh orang tersebut. Dalam filosofi Jawa, manusia tetap harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Energi alam hanya akan membantu mereka yang mau bergerak dan berusaha memperbaiki kehidupannya. Itulah sebabnya orang dengan weton pahing yang memiliki tekad kuat, kerja keras, dan sikap rendah hati seringkali mampu mencapai keberhasilan yang besar. Sementara mereka yang terlena oleh keberuntungan tanpa usaha biasanya justru kehilangan kesempatan yang sebenarnya sudah terbuka di depan mereka. Karena pada akhirnya, dalam pandangan leluhur Jawa, keberuntungan bukan sekadar hadiah dari alam semesta.
Keberuntungan adalah perpaduan antara garis takdir, usaha manusia, dan keseimbangan energi yang menyertai kehidupan seseorang. Dan di balik misteri itu, kisah tentang 3 jin kaya raya penjaga weton pahing terus hidup dalam cerita-cerita spiritual yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam kepercayaan primbon Jawa, setiap weton tidak hanya membawa karakter tertentu, tetapi juga meninggalkan tanda-tanda khusus dalam perjalanan hidup seseorang. Tanda-tanda ini seringkali tidak disadari oleh pemiliknya sendiri, namun justru terlihat jelas oleh orang-orang di sekitarnya. Bagi mereka yang lahir dengan weton pahing, para sesepuh Jawa sering mengatakan bahwa ada beberapa ciri yang menandakan seseorang memiliki garis rezeki kuat dan dijaga oleh energi keberuntungan. Tanda pertama yang paling sering terlihat adalah kemampuan untuk bangkit dari kesulitan hidup. Orang dengan weton pahing tidak selalu hidup mudah. Bahkan banyak di antara mereka yang harus melalui masa-masa sulit dalam kehidupan. Namun yang menarik, mereka jarang benar-benar jatuh dalam keterpurukan yang berkepanjangan. Ketika mengalami kegagalan dalam usaha, mereka biasanya mampu menemukan jalan lain. Kadang peluang baru muncul dari arah yang tidak disangka-sangka. Seolah ketika hidup mereka berada di titik paling rendah, selalu ada pintu yang terbuka. Hal ini membuat banyak orang percaya bahwa pemilik weton pahing memiliki perlindungan energi yang menjaga agar hidup mereka tidak jatuh terlalu dalam. Tanda kedua adalah sering bertemu dengan orang yang membawa peluang rezeki. Dalam perjalanan hidupnya, orang dengan weton pahing sering dipertemukan dengan orang-orang yang membantu membuka jalan kesuksesan mereka. Bisa berupa teman, rekan kerja, mentor, atau bahkan orang yang baru dikenal. Pertemuan ini kadang terlihat seperti kebetulan biasa. Namun ketika dilihat kembali, pertemuan tersebut ternyata menjadi titik awal perubahan besar dalam hidup mereka. Misalnya seseorang yang tiba-tiba menawarkan kerjasama usaha, memberikan informasi penting tentang peluang bisnis, atau bahkan memperkenalkan mereka kepada orang lain yang memiliki pengaruh besar. Dalam pandangan primbon Jawa, pertemuan seperti ini sering disebut sebagai pertemuan pembuka rezeki. Tanda ketiga adalah intuisi yang kuat dalam mengambil keputusan. Orang dengan weton pahing sering memiliki perasaan batin yang cukup tajam. Mereka kadang bisa merasakan apakah suatu keputusan akan membawa keuntungan atau justru masalah. Walaupun tidak selalu benar 100%, namun intuisi ini sering membantu mereka menghindari kesalahan besar dalam hidup. Tidak jarang pula mereka tiba-tiba mendapatkan ide yang muncul secara spontan. Ide tersebut kadang terlihat sederhana, tetapi ketika dijalankan justru menghasilkan sesuatu yang besar. Tanda keempat adalah kemampuan menarik peluang secara alami. Banyak orang yang harus berjuang keras untuk menemukan kesempatan dalam hidupnya. Namun bagi sebagian orang dengan weton pahing, peluang kadang justru datang menghampiri mereka. Bukan berarti mereka tidak bekerja keras. Namun seringkali usaha yang mereka lakukan mendapatkan hasil yang lebih cepat dibandingkan orang lain. Fenomena ini sering membuat orang di sekitar mereka merasa heran. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang membantu membuka jalan bagi mereka. Tanda kelima yang juga sering disebut dalam primbon adalah kehidupan yang selalu menemukan keseimbangan. Walaupun mengalami naik turun dalam hidup, orang dengan weton pahing seringkali akhirnya kembali berada dalam keadaan yang stabil. Ketika mereka kehilangan sesuatu, biasanya akan muncul sesuatu yang lain sebagai pengganti. Dalam filosofi Jawa, keadaan seperti ini dianggap sebagai bentuk keseimbangan energi kehidupan. Namun para sesepuh Jawa juga selalu mengingatkan bahwa tanda-tanda ini bukan berarti seseorang bisa hidup tanpa usaha. Energi keberuntungan hanya akan bekerja jika seseorang tetap berusaha, bekerja keras, dan menjaga sikapnya. Sikap rendah hati, suka menolong orang lain, serta tidak sombong terhadap rezeki adalah kunci agar energi keberuntungan tersebut tetap mengalir. Jika seseorang lupa diri dan mulai meremehkan orang lain, maka keseimbangan energi itu dipercaya bisa berubah. Karena dalam ajaran leluhur Jawa, alam semesta selalu menjaga keseimbangan. Apa yang diberikan kepada manusia bisa saja berubah jika manusia tidak mampu menjaganya dengan sikap yang baik. Dan bagi pemilik weton pahing,
Menjaga sikap dan perilaku ini dipercaya menjadi salah satu kunci utama agar aliran rezeki yang besar tetap terbuka sepanjang hidupnya. Dalam ajaran Primbon Jawa, setiap kelebihan yang dimiliki seseorang selalu diiringi dengan tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan hidup. Begitu juga dengan mereka yang lahir pada weton pahing. Walaupun dipercaya memiliki garis keberuntungan yang kuat, para leluhur Jawa juga meyakini bahwa ada beberapa pantangan yang sebaiknya tidak dilanggar oleh pemilik weton ini. Pantangan ini bukan sekadar larangan tanpa alasan. Dalam filosofi Jawa, pantangan dibuat sebagai pengingat agar manusia tidak lupa diri ketika mendapatkan keberuntungan dalam hidupnya. Pantangan pertama yang sering disebut oleh para sesepuh Jawa adalah sifat sombong terhadap rezeki. Orang dengan weton pahing seringkali memiliki perjalanan hidup yang penuh kejutan dalam hal rezeki. Ada yang tiba-tiba mendapatkan peluang besar, ada yang usahanya berkembang pesat, dan ada pula yang berkali-kali bangkit dari kegagalan. Namun jika keberuntungan ini membuat seseorang menjadi sombong, maka menurut kepercayaan Jawa, energi keberuntungan tersebut bisa perlahan menghilang. Sombong terhadap rezeki sering ditandai dengan sikap meremehkan orang lain, merasa diri paling berhasil, atau lupa bahwa keberhasilan hidup tidak hanya berasal dari kemampuan pribadi, tetapi juga dari bantuan orang lain dan kehendak alam. Karena itulah para orang tua Jawa sering mengingatkan agar seseorang tetap rendah hati ketika hidupnya mulai berubah menjadi lebih baik. Pantangan kedua adalah tidak menghormati orang tua dan leluhur. Dalam budaya Jawa, hubungan dengan orang tua dan leluhur memiliki makna yang sangat dalam. Leluhur dianggap sebagai sumber doa dan berkah yang menjaga perjalanan hidup anak cucunya. Jika seseorang melupakan orang tua, tidak menghargai nasihat mereka, atau bahkan bersikap kasar terhadap keluarga sendiri, maka dalam kepercayaan Jawa hal tersebut bisa memutus aliran keberuntungan dalam hidupnya. Itulah sebabnya banyak orang tua zaman dahulu selalu menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan keluarga. Bagi pemilik weton pahing, menjaga hubungan ini dipercaya menjadi salah satu cara untuk menjaga keberuntungan tetap mengalir. Pantangan ketiga adalah bersikap serakah terhadap harta. Keberuntungan yang dimiliki oleh orang dengan weton pahing kadang membuat mereka memiliki peluang untuk mendapatkan kekayaan lebih besar dibandingkan orang lain. Namun jika peluang tersebut digunakan hanya untuk menumpuk harta tanpa memikirkan orang lain, maka energi keseimbangan dipercaya bisa berubah menjadi hambatan hidup. Dalam filosofi Jawa, rezeki tidak hanya dimaksudkan untuk dinikmati sendiri, tetapi juga untuk dibagikan kepada orang lain yang membutuhkan. Itulah sebabnya banyak ajaran Jawa yang menekankan pentingnya berbagi, bersedekah, dan membantu sesama. Dengan berbagi, seseorang dipercaya mampu menjaga keseimbangan energi keberuntungan dalam hidupnya. Pantangan keempat adalah mengkhianati kepercayaan orang lain. Orang dengan weton pahing sering dipercaya memiliki kemampuan untuk menarik kepercayaan dari orang di sekitarnya. Banyak orang merasa nyaman bekerja sama dengan mereka karena aura kepercayaan yang mereka miliki. Namun jika kepercayaan tersebut disalahgunakan, misalnya dengan menipu, memanfaatkan orang lain, atau mengambil keuntungan secara tidak jujur, maka dalam pandangan Primbon hal itu bisa membawa dampak buruk bagi kehidupan mereka. Kepercayaan yang rusak seringkali sulit untuk diperbaiki. Dan dalam banyak cerita kehidupan, orang yang kehilangan kepercayaan orang lain juga sering kehilangan peluang besar dalam hidupnya. Karena itulah menjaga kejujuran dan integritas dianggap sangat penting bagi pemilik weton pahing. Pada akhirnya, semua pantangan ini sebenarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga keseimbangan antara keberuntungan dan kebijaksanaan hidup. Para leluhur Jawa selalu percaya bahwa keberuntungan bukanlah sesuatu yang datang tanpa alasan. Keberuntungan adalah titipan yang harus dijaga dengan sikap yang baik. Jika seseorang mampu menjaga sikapnya, menghormati orang lain, serta tidak lupa bersyukur, maka energi keberuntungan dalam hidupnya dipercaya akan terus mengalir. Namun jika seseorang lupa diri dan melanggar keseimbangan tersebut, maka jalan hidup yang sebelumnya terasa mudah bisa berubah menjadi penuh hambatan. Bagi mereka yang lahir dengan weton pahing, pesan ini menjadi pengingat penting bahwa kekuatan terbesar bukan hanya pada keberuntungan,
tetapi juga pada kebijaksanaan dalam menjalani hidup. Setelah memahami berbagai sisi tentang weton pahing, mulai dari energi spiritualnya, kisah tentang penjaga gaib, hingga berbagai pantangan yang harus dijaga, satu pertanyaan besar sering muncul di benak banyak orang. Mengapa orang yang lahir dengan weton pahing seringkali terlihat memiliki jalan rezeki yang berbeda dari kebanyakan orang? Dalam pandangan primbon Jawa, jawabannya tidak hanya terletak pada faktor gaib atau keberuntungan semata. Leluhur Jawa percaya bahwa setiap manusia membawa energi kehidupan yang terbentuk sejak ia dilahirkan. Energi ini dipengaruhi oleh waktu kelahiran, lingkungan, serta perjalanan hidup yang dijalani seseorang. Weton pahing dipercaya membawa energi yang cukup kuat dalam hal keteguhan hati dan keberanian menghadapi perubahan hidup. Salah satu karakter yang paling sering terlihat pada orang dengan weton ini adalah sifat pantang menyerah. Mereka mungkin pernah mengalami kegagalan, kesulitan ekonomi, atau berbagai ujian hidup lainnya. Namun anehnya, mereka jarang berhenti berusaha. Ketika mengalami kegagalan dalam satu usaha, mereka cenderung mencari jalan lain. Ketika satu pintu tertutup, mereka mencoba membuka pintu yang berbeda. Sifat inilah yang sebenarnya menjadi salah satu alasan mengapa rezeki mereka sering kembali datang. Dalam kehidupan nyata, keberuntungan seringkali datang kepada orang yang tidak mudah menyerah. Orang yang terus bergerak dan mencoba biasanya memiliki peluang lebih besar untuk menemukan kesempatan baru. Dalam filosofi Jawa, keadaan ini sering digambarkan dengan ungkapan bahwa rezeki akan mencari jalannya sendiri kepada orang yang terus berusaha. Selain itu, orang dengan weton pahing juga sering dikenal memiliki keberanian untuk mengambil keputusan. Mereka tidak terlalu lama terjebak dalam keraguan ketika melihat peluang. Meskipun keputusan tersebut kadang mengandung risiko, keberanian ini sering membawa mereka pada pengalaman hidup yang lebih luas dibandingkan orang lain. Pengalaman inilah yang pada akhirnya membuka lebih banyak kesempatan dalam hidup mereka. Namun dalam pandangan para sesepuh Jawa, ada satu hal lain yang juga sangat penting. Orang dengan weton pahing sering memiliki ketahanan mental yang cukup kuat. Mereka mampu menghadapi tekanan hidup tanpa mudah menyerah. Ketika menghadapi kesulitan, mereka biasanya lebih fokus mencari solusi dibandingkan menyalahkan keadaan. Sikap seperti ini membuat mereka mampu bertahan dalam situasi yang sulit. Dan ketika seseorang mampu bertahan cukup lama, seringkali kesempatan baru akan muncul pada waktu yang tidak terduga. Itulah sebabnya banyak kisah kehidupan yang menggambarkan orang dengan weton pahing mampu bangkit setelah mengalami kegagalan besar. Dalam pandangan primbon Jawa, kejadian seperti ini sering dianggap sebagai bukti bahwa seseorang memiliki garis rezeki yang kuat. Namun para leluhur Jawa selalu menekankan satu hal penting. Keberuntungan tidak akan bertahan lama jika seseorang melupakan nilai-nilai kebaikan dalam hidupnya. Sikap rendah hati, menghormati orang lain, menjaga kejujuran, serta selalu bersyukur terhadap apa yang dimiliki adalah kunci agar rezeki tetap mengalir. Karena dalam filosofi Jawa, kehidupan selalu berjalan dalam keseimbangan. Apa yang diberikan oleh alam kepada manusia harus dijaga dengan sikap yang bijaksana. Jika seseorang mampu menjaga keseimbangan tersebut, maka jalan hidupnya biasanya akan terasa lebih ringan. Dan bagi mereka yang lahir dengan weton pahing, semua kisah tentang penjaga gaib, energi keberuntungan, dan aliran rezeki yang besar sebenarnya hanyalah simbol dari satu hal yang lebih dalam, yaitu bahwa setiap manusia memiliki potensi besar dalam dirinya. Potensi untuk bangkit, potensi untuk berubah, dan potensi untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Maka jika kamu termasuk orang yang lahir pada weton pahing, ingatlah pesan para leluhur Jawa. Rezeki memang bisa datang dari berbagai arah. Namun yang paling menentukan bukanlah sekadar keberuntungan, melainkan bagaimana seseorang menjalani hidup dengan usaha, ketekunan, dan hati yang tetap rendah hati. Karena pada akhirnya, keberuntungan terbesar dalam hidup bukan hanya tentang kekayaan, tetapi tentang kemampuan seseorang untuk terus bangkit dan menemukan jalan menuju masa depan yang lebih baik. Jika kamu merasa cerita tentang weton pahing ini menarik dan membuka wawasan baru tentang warisan primbon Jawa,
Jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, share, dan subscribe. Dengan begitu, kamu ikut membantu agar lebih banyak orang bisa mengenal kembali kearifan leluhur Jawa yang penuh makna dan misteri. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai bertemu di cerita Primbon berikutnya yang tak kalah menarik.